Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Papi Kembar Auto, khusus perbaikan mesin dan otomotif. Oke, sahabatku semua, apa kabar buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada? Mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seperti biasa, video kali ini Papi sedang servis untuk unit Kijang Krista tahun 2004 ya, Kijang EP 2000 cc. Nah, di video kali ini Papi sedang memperbaiki untuk kebocoran pada bagian mesin dan salah satu komponen di mobil ini. Oke ya, sebelum lanjut di videonya, jangan lupa buat teman-teman semua yang baru hadir, tekan tombol subscribe-nya untuk dukungannya dari teman-teman semua. Papi ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kelancaran selalu dalam usaha dan rezekinya. Oke, sahabat semua, seperti biasa ya, ini penyakit-penyakit di mobil khususnya. Nah, ini mobilnya Kijang Krista EP tahun 2004 dengan kapasitas 2000 cc ya. Untuk mesinnya masih lumayan kering dan mulus ya, lur. Nah, di video kali ini Papi mau sharing sama teman-teman semua ya. Jadi di sini Papi mau lepas salah satu komponen dari mesinnya, yaitu yang terjadi rembes pada bagian depan ya. Pada bagian depannya itu ada oli yang rembes pada saat mesin hidup, dan pada saat diparkir juga sudah ada tetesan oli di bawah mobilnya. Nah, nanti Papi mau kasih trik dan tips ya. Ini pada saat kita melepas bagian puli kruk asnya. Karena untuk Kijang EV ini, untuk bagian pompa olinya itu berada di bagian depan mesin ya, bukan di bagian dalam karter. Nah, jadi untuk pompa olinya ini dia ikut dengan puli kruk asnya. Jadi yang memutarkan pompa oli ini itu kruk asnya, dan di apa ya, istilahnya dihubungkan dengan puli kruk asnya. Jadi untuk pemasangan dan pembongkarannya ini harus hati-hati teman-teman ya. Kalau bisa keputar dikit pun itu masangnya lumayan susah, karena untuk bagian pin dan bagian dudukan pulinya, menurut Papi kalau sudah keputar nanti agak susah untuk masang bagian pulinya gitu ya. Oke, buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel Papi Kembar Auto, Papi ucapkan terima kasih banyak pokoknya atas doa dan dukungannya, dan pokoknya semuanya lah yang baik-baik buat teman-teman semua ya. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian bawahnya teman-teman ya. Jadi untuk bagian-bagiannya sudah sedikit ya Papi bongkar, dan sekarang alhamdulillah tinggal untuk bagian pulinya yang belum dilepas. Ini agak sulit, agak sempit ya. Nah, jadi untuk bagian puli kruk asnya ini sudah Papi lepas untuk bagian baut pulinya. Ini agak lumayan keras ngelepasnya ini ya, lumayan keras. Sudah Papi pasang soket, kemudian kita starter masih belum kebuka. Sekarang Papi masukkan gigi 5 ya, kita buka langsung pakai handle, itu keras sekali ya. Nah, jadi triknya ini nanti Papi kasih tahu ya teman-teman ya. Jadi kebocoran ada dua. Yang pertama di bagian seal kruk as ya, ini sudah dielap, ini basah terus nempelnya, netes terus untuk bagian olinya. Kemudian untuk bagian yang netes juga ada di bagian oli power steering.
Untuk indikasi kebocoran tuh berada di seal gearbox ya, seal gearbox bagian atas itu sudah lumayan parah bocornya ya. Nah, seal gearbox atas, kemudian olinya tuh lari ke bawah ya. Nah, tuh olinya lari ke bawah. Nah, ini dia olinya lari ke bawah teman-teman ya. Jadi untuk olinya lumayan parah ini keluarnya, sampai untuk bagian reservoirnya berkurang ya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Jadi triknya seperti apa nanti ikuti terus channelnya Papi Kembar Auto. Jangan lupa dukungannya, jangan lupa di subscribe, yuk di subscribe lur. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita ini akan lepas puli kruk as pada Kijang EV tahun 2004 ya. Jadi di sini Papi mau kasih tip dan triknya ya. Jadi untuk bagian pulinya kita perhatikan pada tanda coak ya. Jadi untuk tanda coak ini sebagai tanda nanti kita akan memasang pada kruk asnya, karena bagian pompa olinya ini berada di bagian front case ya, di bagian depan ini. Yang menghubungkannya itu puli kruk asnya ya. Jadi selanjutnya kita akan buka untuk bagian puli kruk asnya. Ini sudah enak ya. Nah, usahakan untuk mobil jangan sampai muter ya. Kita harus posisikan handle-nya di netral biar tidak menggelundung dan terputar untuk bagian pompa olinya ya. Jadi nanti untuk pemasangan enak ya. Karena untuk bagian pompa oli ini ada di bagian front case. Ini dia ya. Nih untuk bagian seal kruk asnya bocor parah teman-teman ya. Bagian seal kruk asnya ini lumayan parah banget ini. Nah, untuk bagiannya parah. Kemudian untuk bagian seal pada gearbox sudah kita lepas juga ya. Nah, ini dia bocor terus lur. Nih sealnya nanti kita ganti ya dengan bagian gearbox. Untuk bagian gearboxnya sudah Papi lepaskan. Jadi untuk kebocorannya itu berada pada bagian seal atas gearbox ya. Nah, jadi setelah kita bersihkan, kita pasang lagi untuk puli kruk asnya, karena untuk barangnya masih kita cari ya lur ya. Oke, kita lanjut dulu, kita cek dulu untuk kerusakan pada bagian pinion pada gearboxnya. Nah, oke lur. Jadi untuk bagian gearboxnya itu kebocorannya berada di bagian atas sini ya. Berada di bagian atas sini. Untuk mobil Kijang EV dia cuma di bagian ini saja ya. Untuk bagian apa namanya? Untuk bagian power steeringnya ini berada di sini saja. Nah, nanti kita bukanya ini masih original ya, belum pernah dibuka. Kan untuk bautnya juga harus pakai alat nih bukanya. Ya, mantap. Mantap lur. Oke lur, nanti kita review juga kalau sudah ganti ya, baru kita lanjutkan untuk videonya. Oke, semangat bosku. Nah, oke sahabatku semua, lur, ini untuk bagian seal kruk asnya sudah Papi cari yang baru ya. Nih kita siap pasang, nanti baru Papi kasih tip cara pemasangannya supaya nanti langsung masuk ya. Nah, ini untuk bagian pulinya sudah dicuci. Kemudian untuk bagian seal bagian atas ini ya, ini sudah Papi ganti untuk bagiannya. Ini Papi tambahkan sedikit sealer untuk bagian pinggirnya ya.
untuk mencegah terjadinya bocor. Nah, ini bocornya akibat karetnya sudah keras kemudian sudah sobek ya. Nah, untuk bagian dalamnya sudah mulai sobek. Jadi dia sudah tidak bisa menahan lagi untuk kebocoran di bagian minyak power steeringnya. Oke. Sekarang kita lanjut dulu untuk pemasangan seal kruk as. Nanti Papi praktekkan untuk cara pemasangan pulinya ya. Ya, sebelum pemasangan kita usahakan kita coba dulu, dan apabila longgar jangan dipasang ya lur ya. Ini sudah mantap pokoknya, udah siap kita pasang. Oke, kita pasang dulu untuk bagian sealnya ya. Nah, kita teman-teman ya, jadi sekarang Papi mau pasang untuk bagian pulinya. Untuk bagian sealnya sudah dipasang ya, usahakan rata ya teman-teman ya. Nah, sekarang baru kita akan pasang untuk bagian pulinya. Untuk tanda coak ini ya, tanda coak ini Papi ini Papi sempat tandai ya. Jadi untuk tanda coaknya harus lurus ya, sama tanda yang kita buat. Jadi untuk masuknya nanti mudah-mudahan enak ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal masuk ya. Alhamdulillah, tinggal kita sip ya. Nah, jadi sudah masuk seperti itu, tanda dengan ininya sejajar, baru kita oke sip. Jadi ini sudah pas ya. Jadi untuk bagian atasnya sudah pas, untuk kerapatannya pada puli sudah pas ya. Jadi tinggal kita pasang untuk bagian baut pulinya. Oke, mantap bosku. Nah, seperti itu ya cara tipsnya untuk pemasangan dan pelepasannya. Kita harus benar-benar memperhatikan ya, jangan sampai kita salah pasang dan kemudian nanti agak sulit memasangnya. Oke teman-teman, seperti itu saja ya. Mudah-mudahan informasi atau pengalaman Papi Kembar ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.